Oke, alhamdulillah teman-teman sudah hadir di bukan tengah-tengah kita berarti ya, di depan kita, abang kita, brother kita, Bang Adam Siddiq, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pak, kebaca nggak kira-kira? Harus dari sekarang. Ini dari belakang ya. Ya, so. Oke teman-teman, alhamdulillah nih sudah berada di depan kita, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, karena sudah ada Bang Adam Siddiq, jadi sebelum kita ngomongin tentang cinta, karena kan tema kita hari ini adalah ngomongin tentang cinta. Karena sudah ada Bang Adam, bagaimana kalau kita ngomongin Bang Adam dulu teman-teman? Oke, silakan Bang Adam untuk memberikan salam terlebih dahulu kepada teman-teman yang ada di sini. Ahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pembukaannya template aja ya. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Halo. Ya. Mau cek sound? Halo. Ya, nggak ada ini namanya kelas saya. Kan saya mah tadi. Halo. Oh, keren. Kalau suara saya itu tiba-tiba di mute gitu. Alhamdulillah masih dengar dengan jelas ya. Alhamdulillah. Oke, Bang Adam sih. Saya manggilnya siapa ya, brother? Atau Adik. adik? Aduh, jangan dong. Ya boleh dah. Jangan ya, brother aja ya. Banyak banget nama panggilnya. Brother Adam sih. Adik. Oh, adik. Yang terima lagi. Gimana adik? Iya bang. Saya bersyukur banget kalau punya adik saya seperti Bang Adam. Kok Bang Adam lagi ya? Adik. Adik ya. Semoga nanti adik saya seperti adik ini. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Ya ada bang. Oh iya, ada. Jadi teman-teman, insya Allah nanti akan ada interaktif aja ya. Interaktif ya. Saya lebih suka interaktif. Ya, interaktif. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh angkat kaki, angkat tangan ya teman-teman, jangan langsung tiba-tiba berbicara. Jadi angkat tangan terlebih dahulu, lalu silakan untuk bertanya, oke? Oke. Jadi insya Allah nanti seiring berjalannya kajian ini kita akan berjalan secara interaktif, tapi ada beberapa dulu mungkin yang akan disampaikan oleh Dik, Bang Adam Siddiq, terkait tentang, karena tema kita ini adalah ngomongin tentang cinta. Iya, mungkin tapi boleh cintanya yang 3 doang tadi itu kan. Allah, Allah, Muhammad, myself. Sudah 3 ya. Tolong yang keluar di sana. oh siap. Ingat teman-teman, pertanyaannya tadi cuma 3 itu ya. Ya, saya cuma memperjelas ya. Oke, mungkin boleh dibuka dulu Bang tentang ngomongin tentang cinta. Apa itu sih cinta? Bagaimana sih bentuk cinta dan sebagainya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ada satu tema, di mana tema ini gak akan pernah membosankan dari zaman manapun. Dari zaman awal penciptaan manusia sampai sekarang, berjuta-juta abad, beribu-ribu abad, beratus-ratus tahun, itu satu tema ini gak akan pernah membosankan. Padahal ceritanya sama, selalu sama, cinta. Siapa orang yang zaman mana, di mana zaman itu tidak pernah dikuasai dengan satu tema ini? Orang berperang karena cinta. Orang bisa bersatu karena cinta. Jadi topik tentang cinta ini selalu menjadi bahasan yang menarik. Entah Anda adalah seorang saintis, entah Anda adalah seorang filsuf, entah Anda adalah seorang agamawan, apapun profesi Anda, cinta akan selalu menarik untuk dibahas. Karena topik cinta itu selalu menarik untuk dibahas, tapi rata-rata cinta yang selalu dibahas setiap tahunnya, setiap detiknya adalah cinta tentang lawan jenis. Always, selalu itu terus yang dibahas. Kalau udah bahas tentang cinta yang model begitu, pasti selalu FVP. Tapi kalau misal kita bahas tentang cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta myself masih sering lah FVP ya. Tapi kalau kita bahas tentang cinta Allah dan cinta Rasulullah, itu susah banget FVP-nya. Makanya gimana caranya agar topik mencintai Allah dan topik mencintai Rasulullah itu selalu menjadi FYP
di pandangan-pandangan kita. Maka tema kali itu menarik. Bagaimana cara kita itu mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, kemudian mencintai Rasulullah, baru kemudian setelah itu kita mencintai diri kita sendiri. Begitu? Jadi yang utamanya itu adalah bagaimana kita mencintai Allah. Ketika kita mencintai Allah, sudah dipastikan kita mencintai Rasulullah, dan sudah dipastikan juga kita mencintai diri kita sendiri. Oke teman-teman, dari sini kira-kira ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Angkat tangan terlebih dahulu, lalu baru bertanya. Angkat. Oke, tadi aku lihat dari kakak yang di atas sana. Izin yang di sana ya kak. Kak. Iya kakak. Tapi nggak ada mic lagi ya. Kalau coba kak berbicara, kedengeran nggak kira-kira ya? Dengar? Dengeran nggak? Mic-nya dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya ya buat pertanyaannya tuh lebih ke kita kan sebagai Gen Z nih kayak banyak lah maksiat-maksiat yang emang kita ada di lingkungan sekitar kita gitu. Dengan tema yang sekarang, bagaimana sih kita atau aktivitas apa sih yang bisa bikin kita merasa dekat atau merasa lebih cinta dengan Rasulullah SAW? Terima kasih. Barakallahu fikum. Langsung dijawab. Pertama, maksiat itu selalu menggoda. Menggoda banget. Kita sepakat itu ya. Segala macam hal yang berhubungan dengan syahwat, berhubungan dengan kemaksiatan, nikmat rasanya. Bagaimana cara keluar dari zona itu? Tentunya yang pertama adalah hidayah dari Allah. Suatu hari, saya pernah lagi duduk di salah satu kafe. Kemudian tiba-tiba saya didatangi oleh seorang perempuan bertank top. Tank top? Ya tank top, full tank top, terus kelihatan udelnya gitu. Pakai celana pendek. Dia datang ke saya dengan gayanya santri. Cuma bedanya pakai ini gitu. Jadi bisa dibayangin ya, santri kan kalau lewat gini kan, kayak begitu datang ke saya. Terus langsung kenalin, Assalamualaikum Lora. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Lora. Iya, apa ini kata saya? Apa ini? Kok tiba-tiba ada cewek datang begini kan? Iya, saya santri kok. Kebetulan kiainya itu adalah orang yang sering lah saya bikin story gitu. Sering sangat amat dekat. Jadi dia merasa bahwa saya punya keterikatan dengan kiainya dia. Saya santrinya itu, gak usah saya sebut ya. Santrinya itu, waduh. Ya sudah. Emang kenapa? Enggak Lora, cuma mau menyapa. Nanti kalau misalnya ketemu kiai saya begini. Oh ya. Terus saya penasaran gimana kok bisa orang yang punya latar belakang pesantren dan sebagainya, dan dia masih terlihat santri banget. Santri Jawa ya. Santri di kota wallahu a'lam saya nggak tahu. Apakah sama modelnya? Yang nunduk-nunduk ketemu Pak Kiai gitu? Sama ya? Bukan masalah santri, tapi maksudnya santri salaf. Yang kalau misalnya ketemu Kiai yang bener-bener nunduk kayak gitu, dia datang dengan tank topnya, dengan pusarnya yang Berteriak-teriak. di dalam keadaan gaya seorang santriwati. Itu bikin saya penasaran. Ya, kenapa kok begini? Saya penasaran. Kenapa kok begini? Akhirnya dia cerita bahwa yang mempengaruhi dia kenapa bisa sampai seperti itu adalah lingkungan dia. Dia itu bahkan sudah hafal Quran 30 juz. Dia sudah hatam Fathul Mu'in. Saya kaget. Awalnya saya gak percaya kan. Masa iya hatam Fathul Mu'in? Saya coba tes kecil-kecil gitu di bab Fathul Mu'in yang tengah. Bisa dia jawab. Di sini ya saya gak mau suruh, tapi banyaklah yang kalau misal kita tanyain tentang hukum-hukum sholat yang agak jalannya dikit kan masih bingung kan? Atau tentang bab haid pun, yang cewek-cewek haid pun kadang ini gimana, saya gini. Beliau, saya coba tanyalah beberapa bab ke sana, saya arahin pembicaraan ke sana. Dia bisa, loh bukannya gak boleh ya Lora? Waduh, tahu beneran ini orang. Dia kemudian menceritakan pengalaman hidupnya bahwa lingkunganlah yang kemudian mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia berperilaku.
Maka kalau misal ada orang yang dia Masya Allah Tabarakallah kemudian jadi a'udzubillah disebabkan karena lingkungan, harusnya orang yang a'udzubillah bisa menjadi Masya Allah dengan lingkungannya. Maka satu-satunya cara bagi saya untuk terus bertahan di dunia yang a'udzubillah ini adalah dengan berteman dengan orang-orang yang Masya Allah. Mungkin teman-teman bosan, setiap kali saya nge-live, setiap kali saya bikin tulisan, setiap kali saya bikin video YouTube, bahasan yang selalu saya bahas adalah teman. Karena teman memang seberpengaruh itu. Apakah saya nakal? Nakal mana saya, auzubillah, ya gak? Iya, saya nakal banget. Cuma kelebihan saya yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain apa? Saya punya teman itu yang Masya Allah Tabarakallah. Agak mungkin salah satunya. Jadi misal nih, mulai agak nyeleneh dikit nih, agak nyeleneh tuh. Ada tuh bisikan-bisikan yang bilang ke saya, perasaan kemarin kayak gini deh. Itu kan, oh iya maaf. Atau sholat ya, yang biasanya bisa sampai 7 menitan gitu. Terus saya sholat depan dia agak cepetan. Assalamualaikum. Pas di mobil atau di motor. Kok sekarang sholat kamu cepetan bro? Kan kayak gimana ya? Dapat teguran kayak begitu tuh nyesek kan? Nyesek, tapi di satu sisi kita merasa alhamdulillah punya teman kayak begini. Wallahil azim. Ada 2 manusia selama di dunia mereka berteman baik, bukan untuk maksiat. Kemudian salah satunya masuk surga nih. Terus salah satunya lagi masuk neraka. Nanti di akhirat di surga, satu kawan yang masuk surga itu bakal mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu ketika di dunia hamba itu punya teman ya Allah. Bersama-sama terus sama saya. Tolong ya Allah, sekarang dia lagi di neraka. Surga ini kurang nikmat ya Allah buat saya. Bukankah engkau ingin memberikan kenikmatan yang berlimpah kepada hambamu ini ya Allah? Tolong ya Allah, satu nikmat ini saja dan kemudian selesai semua kenikmatan ku dapatkan. Allah bilang apa? Sana, datang ke neraka. Jadi hamba yang tadi itu sudah masuk ke surga, dia bakalan keluar untuk masuk ke neraka ngapain? Tapi gak panas. Masuk ke neraka untuk jemput saudaranya tadi itu dibawa ke surga. Kebayang, privilege-nya luar biasa kan? Luar biasa banget. Di satu sisi ada 2 orang selama di dunia sok solid. Biasanya saya nemu nih mabok story-nya, solidaritas tanpa batas. Begitu aja yang dibahas. Solid, gak apa-apa kita nakal, yang penting kita selalu bersama, menjaga gini-gini, kita gak pernah saling meninggalkan. Di akhirat 2 orang tadi itu akan saling mengadu kepada Allah. Ya Allah, dulu hamba itu ya Allah mabok, diajak dia ya Allah. Enggak ya Allah, dia mau sendiri kayak begitu. Bukan saya ya Allah. Bukan saya. Bukan saya. Jadi akhirnya mereka saling jotok-jotokan. Sampai-sampai muncul satu ayat di dalam Al-Quran. Laitani lam attakhidhu khalila. Coba dulu saya gak berteman sama dia. Sekarang gak? Kebayang kalian sekarang yang bestie-bestian, cup, ayo kita tiktokan, share gitu ya. Tiba-tiba muncul satu kata-kata nanti di akhirat, laitani lam attakhidhu khalila. Andaikan dulu saya gak jadi dia sebagai teman. Jadi bahasan saya kali ini adalah untuk menghadapi dunia yang a'udzubillah, kita butuh teman yang Masya Allah Tabarakallah. Bagaimana? Saya belum dapat cari. Manusia sebanyak ini gabung kayak di komunitas apa, nanti kalian bakalan nemuin sendiri. Tandai itu orang, ini kayaknya orang soleh nih. Ini kayaknya orang solehah nih, saya harus berteman dengan dia. Gitu. Jangan selalu menyalahkan keadaan. Salahkan diri kamu kenapa gak bisa mengendalikan keadaan. Barakallahu fikum. Baik teman-teman, jadi penting banget tadi ya kita itu mempunyai lingkungan yang baik. Nah, karena manusia ini punya 2 potensi ya, bisa dipengaruhi atau mempengaruhi. Nah, khawatir ketika kita nggak kuat untuk mempengaruhi, maka kita akan dipengaruhi oleh lingkungan kita.
teman-teman. Baik, mungkin karena waktunya berjalan terus ya teman-teman, boleh ada yang mau bertanya lagi? Oh, izin sekarang yang Ikhwan terlebih dahulu. Ya, silakan brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oh, engki tore. Tolong apa artinya? Misi. Oh, Lora, punten nikah. Indonesia aja ya? Iya. Sehubung dengan penjelasan tadi mengenai pertemanan, gimana caranya untuk kita tuh meninggalkan pertemanan yang ini kebetulan sahabat banget, tapi wah ini kayaknya banyak mudaratnya nih, Iya. setelah kita banyak belajar. Nah, gimana dia tuh biar nggak sakit hati untuk kita meninggalkan lingkungan tersebut dan kita masih bisa berteman baik tapi punya batasan supaya dia juga nggak kecewa sama kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, barakallahu fikum. Terus langkong. Engki tore. Jadi ini kan ada engki ternyata. slide-nya ada di bawah. Tadi saya itu bertanya-tanya, Laura itu apa? Bukan Laura. 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 Lo. Laura. Lora. Jadi kalau di Jawa ada Gus, di Madura ada Lora. Laura. Lo. Lo. Oh. Oh, lo. Laura. Iya. Ya, itulah. Begini, coba teman-teman sekarang googling, ya buka Google, terus tulis kemampuan asertif dan bagaimana cara mendapatkannya. Kemampuan asertif itu berdasarkan saintis ya. Kalau semisal sudah nemu ke situ, jadi kemampuan asertif itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pendapat kita, untuk menolak apa yang diminta oleh orang lain dengan cara-cara tertentu. Jadi kita sebagai manusia ini butuh kemampuan asertif yang luar biasa. Kemampuan untuk menolak orang lain, kemampuan untuk menyampaikan pendapat kita sebaik mungkin. Untuk mendapatkan itu semua, tentu saja antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ada tipikal orang yang memang dari awal mulutnya nyablak. Dia kalau gak suka sama temennya langsung dikata-katain, langsung dia ditendang, langsung dia ditinggal dan sebagainya. Ada tipikal teman yang dia itu gak enakan. Nah, untuk keluar dari zona gak enakan ini tentunya dibutuhkan kemampuan asertif. Sebelum kita bahas tentang itu, saya mau bawakan tentang beberapa orang-orang yang akhirnya dimasukkan ke dalam neraka gara-gara mereka itu gak enakan. Gak enakan ninggalin temennya. Contohnya siapa? Paman Rasulullah SAW. Terlepas dari perbedaan para ulama ya, terlepas dari perbedaan para ulama tentang bagaimana posisi Abu Thalib, bukan Ali bin Abi Thalib, tadi jawab Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Abu Thalib ini kan sedang diperdebatkan oleh para ulama. Tapi kalau misal kita mengambil pendapat ulama jumhur yang menyatakan bahwa Abu Thalib ini tempatnya bukan di surga, di neraka, penyebab utamanya apa? Gara-gara gak enakan sama orang-orang musyrikin, gara-gara gak enakan sama besti-bestinya. Dan Anda hari ini mau mengorbankan surga Anda di masa depan hanya di besti, maka dibutuhkan kemampuan untuk menolak, kemampuan untuk menyanggah, kemampuan untuk menyampaikan pendapat teman-teman sekalian. Bilang, maaf bro, jadi begini, gue mau hijrah. TikTok, aja TikTok, gak masalah. Ajak ngafe, coba ajak ngafe dan sebagainya bro. Ngafe yuk. Kalau mereka nyediain remi atau sebagainya, sudahlah, gak apa-apa, ikutin aja untuk kali terakhir. Bro mau ngomong bentar boleh? Terus dia bilang, iya boleh. Jadi gini, gue sebenarnya mau hijrah. Rasanya mau hijrah banget. Cuman gara-gara kamu sering banget ngajak aku mabok, kamu sering banget ngajak aku ngomong kotor dan sebagainya, aku tuh merasa terpengaruh gitu sama kamu. Boleh nggak aku minta sesuatu? Hijrah bareng yuk. Hijrah bareng yuk. Ayo. Harapan terbaiknya adalah dia ngomong ayo. Tapi kalau misalnya dia nggak ngomong ayo, Anda bilang maaf bro, maaf banget untuk saat ini iman saya lemah. Intinya rendahkan diri Anda serendah mungkin di depan teman Anda agar teman Anda tidak merasa menjadi korban dari perbuatan Anda. Biar nanti dia gak bikin story ditinggalin teman bla 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 bla. Intinya buat seakan-akan dia sebenarnya yang jadi pelaku. Ini manipulasi ya, tapi gak apa-apa.
Tapi memang penting, kemampuan untuk memanipulasi orang lain in a good way itu penting banget. Nah, cara untuk memanipulasi di depan orang-orang yang seperti itu, Anda posisikan diri Anda sebagai korban. Korban dari perbuatan dia yang selama ini bikin Anda begitu. Tapi sebelum Anda masuk ke tindakan manipulatif tersebut, awali dengan ajakan yang lembut. Awali dengan cara yang terbaik. Boleh kita simulasikan malah. Boleh. Misalkan antum ngajakannya gitu ya. Iya. Terus Ani menolak ceritanya. Ini cerita ya teman-teman. Oke, cerita ya. Jadi biar kalian lagi ada gambaran. Kan tadi ada contohnya Rimi kan? Ya. Tapi semangat teman-teman. Iya. Bang, Iya bro. Jalan dulu. boleh di talk bentar ya. Oke bro. Jadi gini, bentar. Stop dulu. Gitu. Terus ngomong. Jadi sebenarnya selama bulan-bulan akhir ini aku ngerasa bro kayak hati terpanggil gitu untuk mau hijrah. Kamu merasa seperti itu? Rasanya mau hijrah terus. Rasanya kita nih kebanyakan dosa bro. Tiap hari kita mabuk, tiap hari kita berzina, tiap hari kita alhamdulillah. Hari-hari kita tuh gak benar. Coba kalau misal kita mati besok. Sebenarnya ini saya yang menolak ya. Nah, tapi kalau misal mukanya udah begini, pergi aja. Pergi aja. Berarti bukan bestimu, karena besti itu biasanya gimana ya? Kita mau bertindak apapun dia kayak, oh ya udah. Cuma kayaknya aku gak bisa nolak hijrah kamu. Nolak hijrah kamu. Kayaknya aku gak bisa nih nemenin kamu hijrah. Gitu. Tapi kalau misal mukanya begini, tinggalin aja. Udah dah. Iya. Masih muda bro. Lanjutin dulu lah. Tapi gimana ya? Kalau misal mati besok? Ini aja. Soalnya mati besok aku sih gitu. Jadi langsung gitu ya. Jadi begitu. Intinya kembangkan kemampuan asertif. Silakan teman-teman. Saya nggak mau bahas tentang kemampuan asertif itu lebih panjang. Tapi silakan teman-teman googling sendiri. Silakan teman-teman nonton di YouTube. Udah ribuan manusia, jutaan manusia yang bahas tentang bagaimana cara mengembangkan kemampuan asertif tersebut. Oke? Oke, karena kalau misal saya jawab pakai ranah agama, doa-doa dan sebagainya, kalian pasti apa ini mulu yang dibahas. Ya, kali ini kita tinjau dari sisi psikologinya. Barakallahu fiik. Barakallah. Ingat banget kalau itu dengan barakallah. Baik teman-teman. Enggak usah. Gak usah. Agam, gak usah. Gimana Kang Diki? Oh mau nanya. Siap Bang Agam. Kesel aja. Lima menit kemudian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan. Oh perkenalkan, Ustaz nama saya Agam. Alhamdulillah kebetulan sudah berteman lama ya kita. Ini pertanyaan abang di sebelah saya. Ini kan tentang permasalahan cinta kita sama Allah. Tidak ada tentang kita dengan lawan jenis. Kita pernah dengar beberapa kajian itu, di antaranya ustadz-ustadz yang masyhur itu kan mengatakan kalau kita menyaksikan orang sedang bermaksiat di tempat umum, kita kasih contoh, misalkan dia yang parah ciuman di jalan, atau kita lihat dia yang tadi di masnya bilang kelihatan modelnya. Nah, kata ustadz tersebut, kalau misalkan kita melihat orang maksiat di jalan dan kemudian kita tidak mengingkarinya dan kita menasihatinya,
Nanti pada hari kiamat itu dia datang kepada kita, dia mencekik kita, kemudian dia mengatakan, ya Allah, dulu dia melihat saya bermaksiat tapi dia tidak menasihati saya, akhirnya pahala tersebut ditransfer sama kita. Nah, itu yang saya dengar. Kemudian bagaimana kemudian kalau misalkan kita itu kan banyak nih di antara sekarang umum itu melakukan kemaksiatan seperti itu, kita orangnya pemalu gitu, jadi malu untuk menyampaikan, bang ini haram kah, itu haram, apakah kemudian keadilan Allah masih berlanjut di situ, pahala kita masih bisa ditarik atau bagaimana? Kemudian selanjutnya kalau misalkan memang iya, bisa nggak kita investasi kayak gitu, pahalanya kita melakukan maksiat di jalan, kemudian orang lihat kita, orang yang kita bisa nggak kita dapat pahala kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini berdiri mas. Ya. Jadi begini, manusia itu dipastikan berdosa. Kita sepakat itu ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudhribu, la dhahaba Allahu bikum." Andai kata manusia itu tidak pernah berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan manusia. Allah akan bikin manusia ini punah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk lagi yang tujuan daripada penciptaan itu apa? Agar makhluk baru tadi itu berdosa. Tapi setelah berdosa dia kemudian beristighfar. Dalil pertama. Dalil kedua, Rasulullah SAW menyebutkan kullu bani Adam khata'. Setiap Nabi Adam menyebut, Rasulullah SAW menyebut setiap garis keturunan Bani Adam pasti berdosa. Sepakat? Sepakat. Mau dia Pak Kiai, mau dia Jokowi, mau dia Pak Luhut, mau Bu Mega, mau Gus Dur, mau siapapun itu, semua pernah berdosa. Gak ada satupun manusia yang selamat dari dosa itu selain Nabi. Para wali aja masih berdosa. Para awliya Allah, ulama-ulama besar, imam, para sahabat, mereka juga berdosa. Sehingga kita sepakati bahwa berdosa itu wajar. Walaupun berdosa itu wajar, tapi jangan diwajarkan. Berdosa itu wajar, tapi jangan diwajarkan. Setelah kita pahami dan sepakati bahwa berdosa itu wajar, berdosa itu pasti terjadi, dan kita pasti akan terjerumus dalam dosa, apa yang harus dilakukan? Selain bertobat, menyembunyikan dosanya. Dosa itu jangan dipamerin, jangan dibikin story, jangan dimasukin ke feed. Sembunyikan dosa kita. Bodoh amat orang bilang kita munafik, bodoh amat. Biasanya besti-besti atau mantan besti yang biasanya suka ngatain dia munafik, gue tahu aslinya dia gimana. Gak apa-apa, biarin aja. Setidaknya kita punya harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sabda Rasulullah? Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap dari umatku diampuni dosanya. Kecuali siapa? Mujahirin. Orang-orang yang menampakkan dosanya. Orang-orang yang setelah dia berdosa gak cukup dia keep untuk dirinya sendiri, tapi malah dipamer-pamerin ke orang lain. Jadi dosa itu Rasulullah SAW itu suatu hari didatangi oleh seorang perempuan pezina yang mau mengadukan dirinya di hadapan Rasulullah. Rasulullah itu berusaha begini, malingin wajahnya, ngalihin perhatiannya kepada perempuan pezina yang mau melaporkan dirinya, mau menyerahkan dirinya. Rasulullah bahkan bilang, jangan-jangan sama kamu cuma dicium doang, jangan-jangan kamu sampai berzina. Intinya tutup berbagai macam kemungkinan untuk memperlihatkan atau mengakui dosa Anda di hadapan orang lain. Bahkan andai kata syariat Islam berlaku di Indonesia, terus salah seorang di antara kita wal'iyadu billah nasallallahu alaihi wasallam itu berzina, yang dianjurkan apa? Walaupun itu zina besar, zina besar, keep, tutup, jangan serahkan diri ke hakim. Itu yang dianjurkan. Menyerahkan diri justru tidak dianjurkan. Makanya sekarang saya tuh sebel banget sama sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan agama, tapi di Islam-Islamkan. Apa?
Gerebek. Tahu kan gerebek kan? Gerebek perempuan berzina, habis itu diarak. Wallahil azim, wallahil azim. Mereka akan minta pertanggungjawaban. Siapa yang pertama kali buat inovasi gerebek itu siapa? Sebagai orang Islam, melihat berzina nih, kita lihat di balik kamar ini ada berzina. Kita tok-tok aja sendirian. Jangan sampai ada orang tahu. Tok-tok. Ittaqullah. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya kayak bang, ayo bang keluar aja bang. Jangan gitu bang. Udah bang. Dan saya yakin dalam kondisi itu dia yang awalnya nafsunya tinggi langsung gitu kan. Ya, dalam artian sangat tidak dianjurkan. Bahkan Islam menyulitkan orang lain untuk melaporkan perzinahan. Islam itu menyulitkan kita. Satu-satunya hukum di dalam agama untuk melaporkan kejadian tertentu wajib melapor ke hakim dengan membawakan 4 orang saksi laki-laki yang sudah melihat tercelup manunya. Islam itu menyulitkan pelaporan. Misal wal'iyadzubillah, ada Jono dan Jenny berzina pas, tapi yang melihat saya doang. Atau bahkan ada CCTV tidak diakui. CCTV tidak berlaku dalam agama. Tidak berlaku. Wajib 4 orang saksi yang hadir di lokasi melihat perzinahan tersebut. Baru 4-4-nya datang ke hakim. Hakim baru kemudian memutuskan hukuman untuk 4 orang tersebut. Untuk siapa? Pelaku zina. Tapi kalau semisal gak ada 4 pelaku, gak ada 4 saksi, yang datang cuma 1 orang doang, 1 orang ini langsung terkena hukum qadhf. Dia berdosa besar, dianggap, kemudian dapat hukuman dari hakim, dipecut di depan umum. Yang ngelaporin tadi itu yang 1 orang dipecut di depan umum. Makanya Islam itu benar-benar sangat menghargai privasi. Islam itu adalah agama yang menutup aib setutup-tutupnya. Makanya saya itu sangat amat khawatir dengan akun-akun yang suka nyepil kayak Lambai Turah. Apa kalau di Twitter spill the tea ya? Apa? Bukan spill the tea. Akun itu loh yang cewek rambut tuh apa? Aduh, itulah pokoknya saya gak nge-follow, cuma sering lewat di timeline. Wih, Twitternya bagus kan? Jadi sampai mana saya tadi? Saya khawatir dengan keadaan para pemilik akun-akun seperti itu, yang kerjaannya menyebar aib orang lain, yang kerjaannya membuat isu-isu baru yang sebenarnya ditutup-tutupi sama orangnya. Artis kena skandal, siapa yang pertama kali nyebar skandal perzinahan ya wal'iyadzubillah? Itu siapa? Yang pertama kali nyebar itulah yang menanggung dosa-dosa orang yang tahu. Nah sekarang kembali ke pertanyaannya Mas, temennya Agam yang juga temennya saya. Kalau semisal kita sudah melihat itu berlaku di depan umum, apa yang harus saya lakukan? Sabda Rasulullah sudah sangat jelas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Ubah dengan tangannya kayak gimana? Kayak tadi misal berzina, ubah dengan tangannya diketok. Tok. Kalau semisal Anda seorang pejabat, ubah dengan tanda tangan Anda, tutup ladang-ladang maksiat. Kalau semisal gak mampu, falyughayyirhu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu falyamsakhu bilisani. Kalau semisal gak mampu dengan lisan, ditegur, Mas, gak boleh gitu Mas. Kalau semisal gak mampu dengan tindakan, gak mampu dengan ucapan, cukup ingkari dalam hati. Jadi dalam hati kita cukup mengingkari segala-galanya. Ya Allah, saya tahu ini gak benar, cuman kalau semisal saya kasih teguran saya juga takut. Saya juga gak bisa, maka cukup ingkari di dalam hati. Lalu, apakah benar kalau semisal itu nanti bisa mengadu kepada Allah dan sebagainya? Wallahu a'lam bisihhati hadzal hadis. Saya gak tahu kualitas hadisnya seperti apa. Tapi sepanjang yang saya tahu tidak sampai ke ranah sana, apalagi sampai transfer pahala dan sebagainya, itu tidak terjadi. Karena satu hadis wala satu ayat dalam Al-Qur'an
Wala taziru waziratu wizra ukhra, satu dosa tidak akan pernah menimpa dosa yang lain. Makanya stop membuat hoax bahwa dosa istri ditanggung suami, dosa anak ditanggung orang tua. Gak ada. Hoax. Hoax. Tolong jangan bikin standar hukum TikTok. Hoax. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dosa seorang anak yang gak berhijab tidak ditanggung oleh orang tuanya. Dosa seorang istri yang nakal-nakal tidak ditanggung oleh suaminya. Gak ada. Semua menanggung dosa masing-masing. Dengan catatan sudah mendidik dengan baik. Ayahnya sudah mendidik anaknya dengan baik. Nah, hijab itu kewajiban. Nah, sebagai manusia kita harus begini-begini. Kalau orang tuanya sudah ngajarin ke anaknya, kemudian anaknya nakal, lepas. Orang tuanya gak, anaknya mau berzina kayak mabok kayak, enggak. Orang tuanya sudah tidak mendapatkan itu. Begitu juga suami kepada istrinya. Jadi tolong jangan tetapin standar hukum TikTok dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jadi setiap orang itu mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Alhamdulillah. Oh, adik. Terima kasih banyak adik. Tadi sudah ada yang mulai ngangkat tangan. Wah, masya Allah, belum ditanya mau di sini. Ngangkat tangan aja langsungnya. Boleh tadi dari apa? Dari Iwan langsung aja. Boleh. Sekarang jadi dari apalagi yang kakak paling depan kayaknya masya Allah semangatnya luar biasa. Izin saya kasih mic-nya. Sensornya bagus, kardigannya bagus. Di human rights ya? Ya? Human rights. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Laura, di zaman sekarang ini kan lagi booming, lagi banyaknya orang yang mulai berhijrah. Sebenarnya berhijrah itu kan sama dengan kayak orang-orang yang tobat lah. Tapi sebagaimana yang dikatakan Laura tadi, Allah sudah menutup aib kita rapat-rapat. Nah, justru dalam proses orang itu berhijrah, dia malah menceritakan aib-aib dia di masa lalu dengan bangganya tanpa diminta oleh temannya. Ini khususnya aib yang buruk gitu ya. Allah udah menutup aib kita secara rapat-rapat, tapi justru malah dia sendiri yang membuka aib diri dia sendiri gitu. Ngerti gak? Pertanyaannya apa? Ketika ada orang yang mulai berhijrah, Allah kan sudah menutup rapat-rapat aib dia. Tapi justru malah dia sendiri yang membuka aib dia di masa lalu dengan bangganya. Tapi bukan dalam konteks buat sebagai pembelajaran kayak dulu saya pernah kayak gini-gini juga loh gitu. Ya. Itu bagaimana Laura? Saya contohin orang mungkin gini, misalkan aku berhijrah gitu ya, sudah terlanjur. Ya aku berhijrah gitu kan, yang darinya misalkan dulu aku mabuk-mabukan. Terus setelah berhijrah itu aku masih sering bilang ke teman-teman aku, iyalah dulu tuh gue mabuk-mabukan kali ya, tapi dia tuh masih sering mengungkit-ungkit fase dia sebelum berhijrah. Nah itu lagi booming, apalagi booming seperti itu bagaimana? Sebenarnya yang menjadi problem ya, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum diceritakan bahwa mereka itu sering banget di antara sesama sahabatnya ngobrolin tentang masa-masa jahiliyah mereka. Jadi kayak goblok banget kita dulu ya, nyembah patung ya. Iya. Jadi sahabat-sahabat ridwanullah ta'ala alaihim itu kadang setelah masa-masa keislaman jaya dan sebagainya, mereka suka begitu kumpul-kumpul terus kayak emang kita dulu bodoh banget nyembah patung. Nah, jadi kalau misal menyebut aib yang lebih dianjurkan adalah no. Yang jauh lebih dianjurkan adalah no. Biarkan itu bertahap, biarkan itu agar tidak keterusan. Cukup keep it yourself. Selesaikan. Udah. Kalau misalnya tahu circle Anda ya sudah bertahan aja di circle Anda. Tapi kalau misal dalam ranah yang lebih baik, misalnya dengan orang-orang kayak Sumanto atau Sumanto ya, yang makan daging. Sumanto itu suka keliling-keliling dia.
untuk nerangin bagaimana kisah perjalanan dia dari pemakan daging sampai jadi pemakan daging lagi. Iya, maksudnya kayak awalnya dari daging manusia, kemudian berubah jadi daging ayam, daging sapi. Sumanto tuh keliling-keliling begitu juga. Nah, insya Allah apabila yang kayak begitu masih diperkenankan, diperkenankan. Cuman yang lebih dianjurkan adalah menggunakan metode yang berbeda. Biidznillah ta'ala. Gitu. Ada lagi? Wih, belum ditanya sudah. Nah, Masya Allah. Mungkin boleh tapi tidak berlebihan ya. Karena banyak juga orang kayak habis hijrah tuh membangga-banggakan kayak, ya dulu tuh gua tuh kayak gini loh, sekarang alhamdulillah untuk hijrah. Tapi tidak boleh berlebihan makanya. Enggak, malah apa yang lu lakuin sekarang tuh gua udah tamat. Ini kan malah jadi sombong kan? Itu nggak boleh, nggak boleh. Siap, terima kasih banyak. Boleh dari Ikhwan lagi. Oke, yang paling depan. Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana ini kita sebagai manusia bisa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi setiap kita melangkah untuk bisa mencintai yang lebih dekat dan dicintai oleh yang lebih dekat lagi, itu kan diturunkan suatu ujian yang begitu dahsyat. Apapun itu ujiannya. Terkadang ujian itu membuat kita ragu akan apa yang dia berikan kepada kita. Kita tujuannya baik untuk mencintainya, tapi kenapa dia memberikan itu kepada kita? Lantas bagaimana untuk bisa meyakinkan hati ini bahwa Allah itu benar-benar mencintai kita dan kita bisa mencintainya juga dengan keikhlasan hati kita dan untuk mendapatkan ridhonya dan juga untuk diridhoi olehnya. Begitu. Terima kasih. Oke. Barakallahu fikum. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ujian. Di dalam hadis lain, "Inna 'idhamal jaza' ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya perjuangan. Jadi kalau semisal ada orang yang sedang berjuang menghadapi itu, maka Allah lagi pengen nge-push atau menghapus dosa-dosa yang sedang dia lakukan di masa lalu. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa segala macam rasa sakit, entah itu tertusuk duri, atau pernah teman-teman lagi jalan nih, terus tangannya nabrak tembok, gitu kan? Itu mungkin terkesan sakit, tapi tang tadi itu adalah detik-detik penggugur dosa kita. Dosa kita lagi dihapus semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jangan tetapkan standar yang selama ini kita berikan kepada manusia, lalu kita tetapkan standar itu kepada Allah. Karena Allah dan manusia itu berbeda. Manusia itu kalau misal suka sama orang, cinta sama orang, bakalan dari awal langsung dilembut-lembutin, dikalem-kalemin, iya gini-gini dan sebagainya. Allah punya cara yang berbeda, maka jangan tetapkan standar yang selama ini kita lihat kepada manusia, kita tetapkan kepada Allah. Oke? Sudah paham tentang konsep musibah yang menimpa teman-teman yang baru hijrah. Sekarang kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana cara agar saya mencintai Allah Subhanahu wa taala? Mencintai Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Wajib, dan gak boleh ada satupun yang bisa kita setarakan cintanya kepada Allah dari segi tindakan maupun lebih daripada itu sampai keluar ucapan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada banyak manusia-manusia yang menjadikan kepada Allah tandingan-tandingan yang lain. Mereka mencintai Allah, mencintai manusia itu, mencintai makhluk itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini ditunjukkan lewat apa? Ditunjukkan dari perbuatannya. Begitu pula kepada Rasulullah SAW. Konsepnya bagaimana cara agar saya mampu mencintai Allah dan Rasulullah lebih dalam adalah dengan lebih mengenal siapa Allah dan siapa Rasulullah. Konsep pengenalan ini penting. Tak kenal maka tak sayang. Ini benar. Mustahil orang bisa mencintai sesuatu tanpa mengenalnya terlebih dahulu, walaupun sekalibat pandangan, walaupun cuma sekedar kayak gitu doang. Tapi yang namanya cinta
Namanya sayang itu bisa tumbuh dengan apa? Dengan pengenalan. Sekarang teman-teman di sini mengaku selalu mencintai Allah, kemudian tidak mengenalnya, padahal selalu menyebut sifat-sifatnya. Sekarang saya coba tanya, setiap hari baca bismillah? Boleh baca bismillah bareng-bareng? 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha Masih lagi maaf penyayang. apa bedanya? Ada ngasih. Apa bedanya? Cuman bedanya ya kasih sayang gitu kan? Itu dong bedanya. Dari setiap Bismillahirrahmanirrahim ini ada bahasan panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu maha pengasih juga, Ar-Rahim maha pengasih juga, Ar-Rahman maha penyayang, Ar-Rahim juga maha penyayang. Konsepnya Rahman dan Rahim itu berasal dari kata rahmat. Masih satu akar kata dengan kata rahmat. Artinya adalah maha pemberi rahmat. Tapi membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim apa? Ar-Rahmanu a'ammu minar rahim. Satu kasus aja. Allah memberikan kehidupan yang luar biasa juga kepada orang kafir kan? Maka Allah memberikan sifat Ar-Rahmannya kepada orang kafir. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus orang Islam. Ar-Rahman berlaku di dunia dan di akhirat, sedangkan Ar-Rahim khusus di akhirat saja. Ar-Rahman sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang Islam dan orang kafir. Ar-Rahim khusus kepada orang Islam saja. Maka kita berharap agar dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak akan pernah mendapatkan sifat Ar-Rahimnya Allah. Itu baru bismillah. Gimana ceritanya kita mampu mencintai Allah kalau cuma dari Bismillahirrahmanirrahim aja kita masih belepotan untuk memahaminya. Untuk mampu mencintai Allah, kenali Allah lebih dalam. Kenali bagaimana konsep Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya. Kita ngelakuin dosa nih, ngelakuin dosa. Dosanya dihitung 1, bro. Dosanya dihitung 1. Sedangkan orang ngelakuin pahala, gak mungkin sama Allah dikasih 1, pasti dikasih berlipat-lipat. Kita ngelakuin dosa nih, ngeliat cewek cantik, gila. Contoh ya. Contoh. Atau yang cewek-cewek ngeliat, aduh, nanti sobek. Dosa. Tapi sama Allah dosanya dihitung 1. Tapi pahala gak mungkin dihitung 1. Baca Bismillahirrahmanirrahim 1 bab 10 atau berkali-kali lipat. Jadi gak mungkin. Ini baru. Jadi cara untuk mencintai Allah dengan cara mengenalnya. Begitu pula kepada Rasulullah SAW. Bohong. Nah ini pernah SMP. Bohong. Orang mengaku cinta Rasulullah tapi gak kenal sama Rasulullah. Bohong. Dusta. Kalau mengaku lebih mencinta Rasulullah dibandingkan orang lain, tapi lebih paham kehidupan si Allah daripada kehidupan Rasulullah. Kita tahu dia sekarang sedang bersama siapa, dia sekarang ada di negara mana. Oh, Ronaldo, kita sebut Ronaldo ya. Biar kita relate cowok-cowok nih. Sebutlah Ronaldo. Ronaldo kemarin bikin selebrasi baru. Kita tahu, cuma selebrasi yang begini aja kita tahu. Ronaldo bikin selebrasi begini, Ronaldo bikin apa, kita paham. Kita ngelihat Ronaldo senyum rasanya kayak seneng banget, kayak asik banget. Itu kita ngikutin Ronaldo yang sebegitu parahnya. Tapi ketika ditanya tentang Rasulullah, kita, iya ya, siapa ya? Ditanya tentang ayah, pengakuannya, saya mencintai Rasulullah dibandingkan semua makhluk yang lain. Faktanya, siapa nama kakek Rasulullah? Gak tahu. Siapa nama istri Rasulullah? Gak tahu. Siapa nama putri-putri Rasulullah? Fatimah. Padahal ada yang lain. Ayo, coba. Ada yang bisa menyebutkan 5 garis keturunan Rasulullah ke atas, 5 saja. Ada? Ada yang bisa? Monggo. Dapat apa nih? Yang itu.
Masya Allah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Kusai bin Kilab. Di mana dulu? Oh, ini. Santai. Itu apa? Aziz, Fatimah, Zainab. Ayo bener. Tadi bener. Ke atas. Muhammad, tadi yuk, klik. Muhammad, Bin Abdullah. Kak, Oh, guys, itu mana? Muhammad. Bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Kusai. Hashim. Bin Hashim bin Kusai. di mana? Oh iya, Abdul Manaf bin Kusai Kusai. bin Kilab. Ya, dan seterusnya. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Siapa? Kita coba ke atas. Yang wajib dihafalkan oleh setiap orang Islam. Yang wajib dihafalkan, kita sebut wajib ya. Ini diwajibkan adalah menghafal nasab Rasulullah SAW sampai dua-dua nama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Cuma 22 nama. Insya Allah lebih banyak anggota NCT. Iya kan? Lebih banyak. Dan nama-nama mereka gak ada yang aneh. Familiar sekali di telinga-telinga kita kan? Sangat-sangat familiar sekali di telinga kita. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, banyak. Jadi gak ada yang asing, tapi kita gak menghafalin. Artinya apa? Artinya apa? Sedangkan anggota kru Topi Jerami, One Piece, tahu, Monkey D. Luffy, Roro Noah Zoro, itu kan gak ada. Tetangga kita namanya Roro Noah Zoro itu gak ada. Nami, Robin, Franky, itu kan nama-nama aneh, tapi kita bisa paham. Kenapa? Karena kita lebih mencintai One Piece dibandingkan Rasulullah. Akui saja. Akui saja, kemudian setelah pulang mari kita sama-sama bermuhasabah dan mempertanyakan kemana cinta kita semua itu yang selama ini kita gaung-gaungkan di hadapan orang lain. Kanan kirinya Rasulullah, istrinya Rasulullah. Ada yang bisa nyebut Khalili sab'a aqli hula zini halatin zahajafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Khalili kha Sayyidatuna Khadijah, Saba Sayyidatuna Sauda, diambil sininya. Aqli ain Aisyah. Khalili sab'a aqli hula ha Hafsah. Zaini Sayyidatuna Zainab. Hala ha Hindun. Aduh ya Allah. Zaha, Zainab lagi, ada 2 Zainab. Jafna Jim. Juwairiyah. Ramzan, Ramla. Sahihan, Sad. Safia. Muhadzaba, Mim. Maimunah. Hafalin. Putra dan putri Rasulullah ada berapa? 7. Yang laki-laki ada berapa? 3. Yang perempuan ada? 4. وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية. Yang pertama ada Qa, yang kedua ada kenapa Rasulullah dinamai Abul Qasim? Pernah dengar Abul Qasim? Karena Rasulullah punya anak namanya Qasim, cuma gak bertahan lama. Qasim, setelah Qasim ada Abdullah, setelah Abdullah ada Ibrahim, setelah Ibrahim perempuannya ada berapa?
Siapa saja pertama? Setelah itu? Iya, setelah itu? Saya gak dengar tapi insya Allah benar. Jadi Rasulullah SAW dengan berbagai macam latar belakangnya yang seperti itu. Coba teman-teman bisa paham kemarin lewat di FVP saya, punggung salah seorang idol. Dan itu komennya orang bisa tahu semua. Ini punggung siapa, ini punggung siapa. Sekarang mari kita berbicara tentang Rasulullah. Ada yang tahu bentuk punggung Rasulullah seperti apa? Ciri fisik Rasulullah seperti apa, ada yang tahu? Mari saya kenalkan. Ya Allah, kok gak ada yang kepo gitu loh? Masa gak pernah terlintas perasaan kepo? Rasulullah kalau jalan gimana ya? Gak pernah gitu. Gak pernah. Aduh. Yuk, mari kita setelah pulang sama-sama bermuhasabah. Saya juga mau ikut bermuhasabah untuk kembali memikirkan tentang perasaan cinta saya kepada Rasulullah yang selama ini saya gaung-gaungkan. Apakah sesuai dengan faktanya atau tidak? Saya mau bermuhasabah nanti pas pulang, oke? Rasulullah di rambutnya, Rasulullah tidak terlalu panjang, tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus, ikal, ya, tapi agak bergelombang sedikit, tapi bukan yang keriting. Rasulullah SAW warna rambutnya itu hitam mulus, punya uban, tapi ubannya dikit, dikit. Dahi Rasulullah SAW dahinya lebar, tapi bukan lebar yang bikin jelek. Jadi Rasulullah itu bahasanya jenong, tapi bukan jenong yang jelek, jenong yang bagus. Dan ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah SAW. Karena biasanya orang jenong tuh pintar. Tepuk tangan buat para jenong. Kemudian hidung Rasulullah SAW tentu saja mancung. Kemudian alis Rasulullah SAW diibaratkan seperti panah, hitam pekat. Bulu mata beliau lentik, bagian pupil mata Rasulullah SAW itu hitam pekat. Jadi bukannya berwarna ya, tapi hitam pekat luar biasa, putihnya luar biasa. Kemudian hidung beliau tentu saja mancung. Kemudian kulit beliau SAW warnanya adalah azharul laun, ya, kayak putih agak kemerah-merahan gitu. Cakep lah pokoknya. Kemudian gigi beliau SAW putih, seputih mutiara. Kemudian di bagian tengah ini ada sedikit renggangan, sedikit aja di bagian tengahnya. Bentuk wajah Rasulullah SAW itu tidak terlalu lebar dan tidak juga terlalu lancip, tapi lebih ke lebar. Suatu hari sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat satunya, seorang tabi'in bertanya kepada Rasulullah, apakah wajah Rasulullah itu seperti bulan atau seperti pedang? Kalau bulan kan bulat, pedang kan lancip kan? Balkal qamar, lebih seperti bulan. Dalam artian beliau memang tidak yang over bulat, tidak juga over lancip, tapi lebih ke bulan. Wallahu a'lam. Apakah kotak, apa gimana? Wallahu a'lam. Kemudian beliau punya jenggot, beliau punya bibir beliau SAW ini lebar. Bibir beliau SAW diibaratkan oleh para sahabat lebar. Kemudian leher beliau SAW itu amat sangat glowing, diibaratkan oleh para sahabat seperti perak. Dan kena sesuatu dikit itu langsung membekas. Siapa di sini yang suka membekas kulitnya? Selamat, Anda mirip-mirip sedikit sama Rasulullah. Rasulullah suatu hari ketika duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang Yahudi nyekek beliau pakai kain itu, begini. Dan bekas cekekannya itu tampak oleh para sahabat. Kemudian beliau bahu beliau itu lebar. Bahu beliau lebar, dada beliau menghidang. Kemudian di bagian sini ada bulu tipis, dan kemudian ada bulu tipis juga dari pusar beliau sampai ke atas sedikit. Ya. Ada rambut halus di sini. Kemudian setelah itu beliau tidak terlalu tinggi sebagaimana sahabat-sahabat yang tinggi dan tidak terlalu pendek juga sebagaimana saya. Jadi Rasulullah itu tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Kemudian apalagi sifat tubuh Rasulullah SAW? Berotot, wallahu a'lam. Selama ini yang saya temukan tentang hadis-hadis tersebut masih belum saya kaji. Jadi saya mau menyampaikan kalau misal saya sudah meyakini hadisnya.
Kemudian cara berjalan Rasulullah SAW disebutkan oleh para sahabat seperti orang yang turun gunung. Orang kalau naik gunung kan, kalau orang turun gunung gimana? Dia harus tegak kan? Tegak, dadanya membidak, terus cepat. Jadi cara jalan Rasulullah tuh gini. Ya, cara jalan Rasulullah seperti itu. Jadi dia itu yang, beliau itu yang kayak orang lagi turun gunung, tegas. Kemudian Rasulullah itu punya kebiasaan ketika sedang berjalan, beliau itu gak suka celingak-celinguk kanan kiri. Dan ini salah satu kebiasaan yang amat sangat luar biasa. Dan saya alhamdulillah ada sikit-sikit kebiasaan seperti ini. Dalam artian gimana? Gak mau melihat aib orang. Jadi misal Rasulullah lewat nih di Makkah atau Madinah, kan di kanan kiri di rumah. Kalau misal beliau celingak-celinguk, dikhawatirkannya, disebut hikmahnya adalah siapa tahu di dalam rumah tersebut ada aib yang sedang ditutup, ada apa. Dan ini salah satu kebiasaan mulia Rasulullah SAW. Rasulullah sangat menghargai privasi orang lain, sangat menghargai privasi orang lain. Saya juga termasuk yang seperti itu. Saya misalnya kalau jalan, misal ada rumah kebuka dikit, saya gak bisa ngeliat. Rasanya kayak pernah ngeliat dikit, rasanya berdosa sekali. Begitu pula HP teman tolong jangan gak usah diintip. Gak usah diintip HP teman tuh. Rasulullah juga pernah marah sama orang yang gak menghargai privasi beliau SAW. Suatu hari ada sahabat yang mau bertemu ke rumah Rasulullah. Rasulullah di dalam, salam di luar, gak dijawab sama Rasulullah, mungkin karena beliau gak dengar. Diintip dari ini kunci. Rasulullah keluar marah. Kalau gitu tak tusuk mata kamu, bahasanya begitu. Sehingga keluar hukum, kalau misal memang ada orang ngintip-ngintip, kemudian kita tusuk, secara fikih yang bersalah siapa? Tetap yang ngintip, walaupun buta mata dia. Islam menghargai privasi. Kan ini privasi kita? Gak ada. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW kalau misal dipanggil sama sahabat yang lain, nengok sebadan-badannya. Iya. Kita kalau dipanggil, dam. Gitu kan? Rasulullah enggak. Rasulullah kalau dipanggil, dam. Iya. Jadi itu artinya menghormati. Kalau sekarang kalau kita yang cool apa? Makin cool makin keren. Kagak. Makin cool. Ada tren waktu itu di TikTok katanya mata dulu baru kepala, ya kan? Mata dulu gerak baru kepala, itu katanya atraktif. Mana atraktif? Atraktif itu langsung ikut badan. Atraktif kita itu tolong, atraktif kita harus yang sesuai sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dikit aja. Yuk, menarik tidak mempelajari tentang Rasulullah? Menarik kan? Menarik. Kita dibikin kepo tentang bagaimana kehidupan Rasulullah. Maka yuk pulang dari sini, mari kembali pelajari bagaimana cara hidup Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah berinteraksi dengan sahabat yang lain untuk menumbuhkan perasaan cinta kita kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Sehingga segala macam kesalahpahaman kita kepada Allah dan Rasulnya itu semua menghilang. Sengaja saya sebutkan beberapa contoh-contoh barusan apa? Untuk membuka mata hati teman-teman sekalian, menunjukkan rasa-rasa kepo yang luar biasa terhadap pribadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Saya disuruh ke atas, ke bawah, Boleh bebas. Oke. Main dulu. Baik, alhamdulillah teman-teman. Tadi terakhir untuk sesi berikutnya, maka mungkin ada closing dari Lora. Iya, siap. Betul. Closing, saya cuma dikasih waktu 5 menit ya. Oke, tadi mencintai Allah sudah, mencintai Rasulullah sudah, sekarang mencintai diri kita sendiri. Saya agak ngebut ya, saya agak ngebut sedikit, dimarahin barusan. Mencintai diri kita sendiri itu kita agak butuh validaritas dari orang lain. Tolong tanamkan di dalam pikiran bahwa cantik, ganteng, dan sebagainya itu tolak ukurnya bukan perkataan orang lain, tapi kaca. Itu selalu saya ulang berkali-kali. Tolong paksa diri kita untuk terus menerima diri kita apa adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gak pernah sekalipun menciptakan satu makhluk yang gagal. Gak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu makhluk itu gagal. Belas. Maka tolong jangan anggap diri Anda sebagai manusia yang gagal, tapi perbaiki kehidupan Anda.
bangkit, wake up, tolong jangan males-malesan. Orang males itu nafasnya ganggu. Pemalas yang dia itu ya gak kerja untuk dunia, dunianya gak dia kejar, akhiratnya pun gak dia kejar. Ganggu statistika nasional. Ganggu, nafasnya itu ganggu. Jadi tolong agar tidak menjadi manusia yang mengganggu orang lain, tolong jangan jadi pemalas. Minimal kalau gak mau fokus buat akhirat, fokus buat dunia, kerja. Gak harus sudah kamu kerja, yang penting Anda ada usaha aja, itu sudah Masya Allah, Tabarakallah. Saya itu sebel, beberapa kali saya bilang, entah itu di live, entah itu di seminar-seminar dan sebagainya, betapa sebelnya saya sama orang-orang yang pemalas, yang membanggakan lagi kemalasannya. Kami ini kaum rebahan. Kaum rebahan kok bangga, alhamdulillah. Kok bangga jadi orang rebahan tiap hari jadi beban keluarga loh. Di komen-komen tuh, apalah daya beban keluarga. Kok bangga? Kok bangga? Hei, kok bangga? Malu harusnya. Malu. Malu. Jadi pemalas, jadi beban. Itu adalah sesuatu yang memalukan. Tapi kita hari ini menormalisasikan perasaan malas dan perasaan malu. Dan perasaan malu dan perasaan menjadi beban. Makanya minimal dalam suatu hari setelah Anda mampu menerima diri Anda sepenuhnya biiznillah, dan salah satu cara juga untuk mampu menerima kita apa adanya adalah dengan meningkatkan value kita di mata Allah dan value kita di mata masyarakat. Dengan cari coba buat teman-teman di sini yang nggak tahu mau ngapain, ya yang nggak mau kerja, yang misalnya sekarang nggak mau kerja, minimal konten kek. Ada yang nonton, gak ada yang nonton, minimal afiliator kek. Kalau misal gak ada yang beli bla 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 dan sebagainya, males juga jualan, minimal ikut pembelajaran penambahan satu skill baru, skill public speaking kek, atau minimal beli satu buku kek, atau minimal pura-pura jadi kerja kek. Minimal pura-pura itu loh. Minimal Allah tuh sudah melihat kalian sudah melangkahkan kaki ke depan untuk mencari. Minimal itu sehingga Anda disebut sebagai al-abdul muhtaram, hamba yang mulia, hamba yang luar biasa. Caranya dengan apa? Dengan menjadi hamba yang sedikit lebih produktif. Sepakat? Jadi minta tolong ya. Yang terakhir banget. Tolong jangan tetapkan standar TikTok ke dalam kehidupan sehari-hari kita, karena gak ada yang real. Manusia-manusia soleh yang pernah Anda dengar di TikTok itu gak real. Manusia-manusia loyal yang pernah kalian di TikTok itu gak real. Kok tahu? Ya saya konten kreator. Kalian kira semua konten saya bener? Day in my life saya itu semua real? Gak ada. Life saya ngomong itu real? Ya real sih. Enggak, dalam artian fake, everything is fake. Dan bikin standar kita memandang manusia lain itu gak masuk akal. Contoh, perempuan-perempuan yang mau dapat suami sebagaimana standar TikTok, atau suami-suami yang mau dapat perempuan sebagaimana standar TikTok. Pertama dia melihat A ini Masya Allah dia itu loyal luar biasa. Tapi kekurangan si A ini adalah dia mungkin cuek, gak pekaan, pemalas, tapi dia loyal. Ketemu sama manusia B. Cuma kekurangan si Mas A ini gak pernah disebutin. Kita bertemu Mas B. Mas B ini gak royal, tapi dia Masya Allah pekaan, sisanya gak ada. Ketemu sama Mas C. Ketemu sama Mas C ini, dia gak royal, dia cuek, tapi dia pekaan. Kita tanpa sadar menjadikan tiga manusia ini menjadi satu. Ya enggak? Jadi kita memandang, oh manusia-manusia di TikTok kok bisa ya orang-orang di TikTok luar biasa. Ya karena Anda lihat adalah perpaduan beberapa manusia-manusia, sifat-sifat baik manusia. Anda mau itu semua datang kepada satu orang yang itu gak mungkin ada. Ya Allah, saudara, gak mungkin ada. Tolong, standar TikTok itu jangan pernah terapkan kehidupan real. Ada satu hikmah, ada satu ilmu ambil, ada satu hiburan, gak apa-apa jadikan itu sebagai hiburan. Tapi untuk menetapkan satu standar baru ke dalam kehidupan kita berdasarkan video yang kita tonton di TikTok, please,
Jangan. Yang sakit Anda sendiri. Yang sakit orang-orang di sekitar Anda. Anda kemudian belajar membandingkan orang-orang yang selama ini Anda merasa biasa-biasa saja bersama dia. Awalnya kita bersyukur punya teman yang Masya Allah. Kita bersyukur punya suami. Suami. Awalnya bersyukur mungkin punya pasangan A, bersyukur punya pasangan B. Biasa aja kehidupannya. Gara-gara ngeliat TikTok kita akhirnya merasa kurang sama teman kita. Kita merasa kurang sama orang tua kita, ya kan? Kok orang tua mereka bisa begini ya, orang tua saya enggak. Padahal awalnya kita biasa-biasa saja. Penyebabnya apa? Karena kita menjadikan TikTok sebagai standar kehidupan kita. Maka tolong, hentikan semua standar-standar itu. Mari kita hidup dalam kehidupan yang realistis. Karena kehidupan dalam realita yang alhamdulillah ini, mari kembali wake up to reality. Jadi fokus Anda adalah, ya sudah, saya adalah hamba Allah yang luar biasa. Saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengelola diri saya. Oke. Syukuri apa yang ada dan saya harus bangkit menjadi yang terbaik. Barakallahu fikum. Maaf Mas, saya menjadi malu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Lora. Benar dong. Lora. Adik Husein atas apa-apa yang disampaikannya. Bismillah, semoga apa-apa yang disampaikannya bisa menjadi wasilah untuk berubahnya kita, bisa menjadi wasilah untuk kita lebih baik lagi, bisa menjadi wasilah untuk adik kita juga, ya adik saya berarti bukan adik kita ya, bisa istiqomah dalam berdakanya. Amin.